Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'al lahu nur fama lahu min nur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakna mahabbati bayda la yuha kana hariha la yuzigu anha illa halik wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fazal fawzan azima wa may yusillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Di bagian yang saya bacakan tadi, kalau kita mengikuti Rasulullah maka kita akan mendapatkan fawzan azima. Tapi kalau kita yusillah sebaliknya, maka kita akan mendapatkan kesesatan yang sesat. Jadi ada yang tahu dengan ini ilustrasi gambar ini? Ya. Ada yang tahu? Pak Anas tahu? Siapa guru sejarah kita sini? Ada guru sejarah sini yang senang. Pak Ajis gimana? Googling Pak Ajis. Pak Ajis, ini beliau ini sebenarnya saya mau cari foto beliau yang kumisnya nggak tebal gitu. Saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya beliau ini adalah penguasa Jawa. Seluruh Jawa itu dia kuasai kecuali Batavia, ya, Batavia dia tidak kuasai, masih ada Belanda. Ini penguasa Mataram, namanya Sultan Agung. Beliau diangkat jadi sultan, itu sudah sangat hebat sekali. Umurnya 20 tahun. Tapi pada saat itu keislaman Sultan Agung ini dapat pengaruh dari Turki dan menyebabkan salah satu sosok raja Islam yang sangat hebat di Nusantara yang mengikuti sunnah Rasulullah. Cara belajarnya itu mengikuti aturan-aturan yang sudah pasti, yaitu Al-Quran dan Hadis. Inilah hasilnya yang di Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya ada foto yang pada waktu beliau umur 22 tahun ya. Tetapi ini dapatnya foto beliau sudah lebih 22 tahun. Ada yang tahu dengan beliau ini? Ya. Beliau ini, ya benar. Ini adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini menjadi seorang pemuda yang umurnya 22 tahun menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau zaman sekarang itu tidak jauh beda dengan Amerika lah, mungkin seperti itu. Dan Amerika itu bisa ditaklukkan oleh orang yang namanya Konstantinopel. Ya, nanti kita akan bahas sedikit bagaimana Muhammad Al-Fatih ini dididik oleh orang tuanya. Ya, yang berikutnya. Oh, sorry. Ini Al-Fatih, sorry. Tadi ini Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid itu karena ini umurnya tidak 20 tahunan, jadi agak ketukar. Ini Harun Al-Rasyid. Ini adalah raja Islam yang sangat hebat yang pernah ada. Itu namanya Harun Al-Rasyid. Umur 22 tahun beliau menjadi raja Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Ya, banyak kejadian-kejadian yang sangat ini terjadi pada waktu Harun Al-Rasyid ini. Selanjutnya tadi, ini baru 22 tahun. Memang kalau orang di sana tuh masih muda, kumisnya sudah tebal sekali ya. Bedanya dengan kita, gitu ya. Nah ini nanti kita akan cerita sedikit tentang Muhammad Al-Fatih. Mungkin sebagian kita sudah sangat mengidolakan Muhammad Al-Fatih ini. Kenapa
Kenapa saya ingin bercerita tentang Muhammad Al-Fatih dan 3 pemuda yang hebat ini tadi? Sebenarnya ada yang lain, tetapi mereka hebatnya itu pas umur 30 tahunan. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang penguasa yang sangat hebat juga. Tetapi bedanya dengan mereka ini, kalau ini karena keturunan, tetapi kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu dikasih penyerahan tugas sebagai raja, sebagai penguasa setelah dia menang perang. Tapi kalau ini memang dididik oleh orang tua mereka sehingga menjadi raja yang tercatat dalam sejarah. Nah, saya ingin kenapa mereka ini sangat berhasil? Atau kenapa kita harus mencontoh mereka ini? Kalau kita lihat ya, bahwa apa yang terjadi dengan Islam, Islam itu sebenarnya baru runtuh setelah Turki Utsmani jatuh tahun 1924. Baru. Tapi sebelumnya yang menjadi penguasa dunia ini adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Dan yang pernah ya, mereka ini adalah contoh pemimpin yang hebat-hebat. Kekuasaannya itu begitu jauh. Kita belum melihat bagaimana Rasulullah menguasai dunia selama 13 tahun. Rasulullah itu ditambah lagi 10 tahunnya di Madinah, menghasilkan 2000 pemimpin dunia. 2000 pemimpin. Sejarah mencatat sekitar 2000 pemimpin yang dihasilkan oleh Rasulullah selama Rasulullah menjadi guru bagi murid-muridnya yang ada di Mekah dan Madinah. Itu 2000-an. Nah, nikmatnya itu sampailah ke Indonesia. Ya, dibawa oleh pedagang-pedagang, kurang lebih seperti itu, ada hubungan. Dan ada beberapa bukti yang menyatakan memang ada yang datang ke sini gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kejadian pada Muhammad Al-Fatih itu yang cukup lengkap ya untuk dibahas. Nah, kejadian pada Muhammad Al-Fatih ini, kalau kita selamat datang Pak Fir tadi. Kejadian pada Muhammad Al-Fatih ini membuat kita jadi sangat kagum ya. Umur 22 tahun itu sudah bisa menguasai dan memimpin ribuan pasukan. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah atau di dalam surat Al-Jum'ah 2 misalnya seperti itu, Al-Baqarah 129, ternyata Allah itu sudah ngasih urutan pembelajaran bagi seorang muslim itu. Jadi ada 4 surat di dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa urutan dalam belajar itu ada 4. Yang pertama, yatlu alaihim, belajar tentang ayat-ayat itu. Yang kedua, wa yuzakkihim, kita itu harus menata hati kita ya, secara spiritual. Kita harus menata hati kita, atau tarbiyah, kita harus mentarbiyah hati kita sehingga hati kita ini menjadi hati-hati yang lembut. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab itu artinya apa? Kita belajar tentang kespesialisan, keunikan, kehebatan seseorang itu. Artinya memang kalau kita lihat sejarah, belajar dari gurunya, para guru itu adalah Rasulullah. Bagaimana dia memilih timnya itu, ya, bagaimana dia memilih tim, bagaimana dia memberi penamaan. Misalnya saja, ada pertanyaan, adakah di antara orang sekarang di dunia ini yang mengetahui Arkom? Siapa itu Arkom? Arkom bin Abil Arkom. Ternyata Rasulullah memberi nama Arkom bin Abil Arkom itu adalah cuma sebagai
cara untuk membuat abu-abu yang jahat itu tidak bisa menemukannya. Ya. Kemudian bagaimana beliau memilih Hudzaifah? Hudzaifah ini intelnya Rasulullah yang pada saat diperlukan. Siapa nih kira-kira yang munafik ini? Si A, si B, si C. Sampai Abu Bakar dan Umar nanya, aku ini munafik gak kira-kira? Tidak. Nah, itu sangat spesialis. Rasulullah punya pasukan perang, ada satu wong yang bisa nyelam itu kilometeran. Jadi sebenarnya pas khas itu tuh sudah duluan, sudah ada dari zaman Rasulullah. Jadi kalau nak perang, biasanya dia taruh intelijen, dia taruh itu nyelam melihat keadaan musuh itu seperti apa. Rasulullah sudah bisa milih itu. Rasulullah memilih Ali untuk menjadi kunci ilmu. Bagaimana kalau kita dapat sejarah, misalnya ada kisah yang menyatakan bahwa bagaimana Ali bisa menjelaskan kejadian pada Ashabul Kahfi, dijelaskan dengan seorang yang dengan beberapa pendeta yang ingin masuk Islam, tapi syaratnya harus tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan Ali menjelaskan sangat detail sampai nama anjingnya tahu. Ya, sangat detail sekali. Nama-nama yang nama apa, letak guanya seperti apa, ukurannya, sehingga memang Rasulullah itu adalah salah satu contoh yang terbaik dalam mendidik. Jadi yang ketiga itu adalah wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kita menginginkan. Yang keempat adalah wal hikmah. Wal hikmah ini kalau dalam bahasa kitanya sekarang experiential learning. Experiential learning itu tuh saya mungkin sudah nyampaikan beberapa kali bahwa kita menginginkan 4 hal ini terjadi di tempat kita ini. Experiential learning itu kurang lebih kalau kita belajar tidak pecah dulu. Kalau masuk kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau beri salam Assalamualaikum, rapi gitu ya. Kemudian anak-anak kita buka buku halaman sekian, tolong dicatat ya. Ini catat di depan. Terus dia manggil, ada satu anak yang paling badannya paling besar, dipanggil tolong ya. Kalau ada yang noleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, catat ya. Atau yang jalan dikit, catat ya. Nah itu adalah gambaran sekolah kita, dan itu masih jauh dari disebut kondisi studying ya. Studying tidak itu, menakutkan. Kalau studying kan kita belajar. Kalau studying kita belajar, yang dimaksud ini adalah ini. Kalau ini panjangnya sekian, ini dikali ke sekian, hasilnya adalah ini. Itu mungkin masih studying. Mungkin akan lebih dijelaskan oleh Pak Baba, lebih jelas mungkin, atau Pak Novi ya. Kebetulan saya ini sering ngasih contoh matematika, karena ngajar matematika dan ngajar teori medan kalau di jurusan teknik elektro. Nah, pada saat kita ngajar mungkin masih belum begitu ini, mungkin masih study. Nah, kita menginginkan di sini itu sudah pada level experiential learning. Nah, pada bagian yang keempat itu adalah wal hikmah. Wal hikmah itu kurang lebih, Masya Allah, Tuhan ini hebatnya. Masya Allah, Rasulullah itu sudah ngasih prediksi ya. Masya Allah, ternyata memang gunung itu kalau pucuknya 200 meter, maka bawahnya pasti 800 meter. Berbentuk seperti paku. Dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Kalau diukur, pasti 4 kalinya. Waduh, luar biasa ya. Padahal tidak nyangkut ya. Kok bisa ya itu ya? Banyak lagi, misalnya bagaimana Boris Mughal masuk Islam cuma gara-gara, kamu percaya tak bahwa Fir'aun ini ya ternyata tenggelam matinya setelah susah-susah minjem mayat
Fir'aun dibawa ke Perancis untuk diteliti. Pas diteliti, dapatlah pas masuk bagian ini pencernaan, pas dibuka dia dapati garam. Pas dapati garam itu ngomong, diekspos bahwa Fir'aun itu matinya itu tenggelam. Nah, pada saat di Quran disebutkan bahwa kami masukkan Fir'aun itu, kami tenggelamkan Fir'aun, kemudian kami angkat lagi sebagai pelajaran bagi kamu. Akhirnya Morris Bohol, ayam benar katanya. Iya benar. Nah pada saat itu Morris Bohol, Masya Allah, aku kepengen masuk Islam. Masuk Islamnya Morris Bohol itu gara-gara experiential learning. Karena dia memang kepalanya, Masya Allah, waduh, ya Allah, alangkah hebatnya Tuhan ini. Nah banyak lagi yang hal-hal seperti itu yang nanti akan kita sampaikan dengan anak-anak. Oleh sebab itu, karena ini sangat penting, kenapa sangat penting? Ayat berikutnya itu bercerita tentang Wahuwal Azizul Hakim. Jadi orang-orang yang belajar dengan metode ini akan Azizul Hakim, akan mempunyai sifat paling tidak mempunyai izzah dan bijaksana. Kalau pada saat tua, menurut saya semua kita sepakat bahwa anak-anak yang kita inginkan itu kalau dia punya rumah, tinggal di kompleks, di tempat dia tinggal, maka yang kita inginkan adalah tetangganya ngomong, "Woi, aduh, luar biasa ada tetangga baru gitu tuh, baik nian dia tuh." Kalau kita ini cerita dikit, padahal aku tidak bercerita tentang kesusahan aku, tapi dia bisa tangkap, aku kurang ini. Langsung dia kasih, oh lemak nian bapak itu. Di mana Pak? Itu nah, blok B 25. Masya Allah, itu anak aku. Menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bijaksana. Belum tentu, maaf, saya punya teman, itu bapaknya tuh Rajo Kayu, mitranya Haji Alim di Palembang ini. Wong sangat kayu, dia wong Cino. Pernah cerita dengan aku, Sal, kau jangan sekali-sekali ya. Aku ini punya anak banyak, aku sekolah ke Amerika kalau. Duit aku banyak, aku sekolah ke Amerika kalau. Pas balik, apa jadi mak ini kalau? Jangan ya, kalau kau tidak ngajak nyingok ini, jangan sekali-sekali nyekolah ke anak-anak ke luar negeri. Kalau kau tidak baca nyingok ini, lalu dalam hati saya ini kasihan ya bapak ini banyak duit tapi tidak ngerti tentang bagaimana urutan dalam mendidik anak. Anak itu kan harus kita perhatikan dari 0 sampai 15 tahun. Makanya kami menyarankan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah punya platform untuk belajar anak-anak di sini yang dari SD sampai 15 tahun. Karena di sana kita buat programnya itu memang, kalau dulu saya pengen buat sekolah ini tujuannya adalah ingin membangun peradaban. Pak Novi ini jadi saksinya, 11 tahun atau 12 tahun yang lalu kami dengan Pak Firzani dan dengan beberapa teman yang lain ke Jakarta, dan pada saat kami nanya, Bu atau Bapak, berapa kami ini harus bayar untuk membuat sekolah ini? Pak, kami tidak perlu dibayar Pak, yang penting Bapak bisa sampaikan enggak nilai-nilai ini? Nilai-nilai apa? Membangun peradaban ini. Ya, sebenarnya kalau kita ketahui, kalau kita baca, mungkin Bapak setiap hari baca doa ini. Doa ini mungkin, saya lupa di surat apa. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Surat apa itu? Al-Furqan ayat akhir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tuh kepengen, ya Allah, jadikanlah anakku ini jadi pemimpin. Artinya apa? Kita ini, setiap keluarga kita, orang tua itu punya kontribusi untuk menghebatkan anak kita untuk jadi pemimpin. Menjadikan pemimpin itu sebenarnya dimulai di rumah. Ya, kalau ada penelitian ini, ada seorang ulama ngomong, kalau dia berpikir bahwa dari banyak referensi yang dia baca, dia ngomong seperti ini, andaikan seluruh ayah di Indonesia ini hebat,
maka sebenarnya Indonesia ini akan makmur. Tapi syaratnya ayah sebagai kedua, sebagai contoh bagi anak-anak untuk dicontoh. Anak itu cerminan dari bapaknya, cerminan dari orang tuanya. Dan di sekolah, kenapa kita punya di kelas itu ada guru yang bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu? Salah satu tujuannya adalah anak-anak itu di rumah sekian jam dengan bapak ibunya, di sekolah dia ketemu bapak dan ibunya yang ada di sekolah. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan ini, ya, bahwa kita sepakat bahwa sekolah ini adalah tempat kita bersama-sama untuk belajar. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa di sekolah ini jadi tempat kita untuk sama-sama belajar? Ya, salah satunya kenapa ini jadi tempat sebagai tempat kita belajar sama-sama? Salah satunya itu adalah hadis Nabi bahwa Muslim yang baik, ya, Muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah, walaupun kedua-duanya itu ada kebaikan. Ya. Lalu Muslim yang kuat itu seperti apa sih? Nah, inilah keinginan kita bahwa Muslim yang kuat itu yang pertama itu harus secara akidahnya itu harus benar dulu. Secara akidah dia harus benar dulu. Ini ada ulama yang menulis bahwa sebenarnya kalau kita mau tulis katanya, kalau membentuk pribadi Muslim yang hebat itu, kita akan bina anak-anak itu, maka kita harus ikuti urutan ini. Apa urutannya itu? Yang pertama itu adalah salimul akidah. Ya, salimul akidah. Akidahnya itulah benar dulu. Jangan sampai kita ngomong, ada waktu nah sebelah itu, iya tuh, seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu memang dari kecil itu sudah dikasih tahu bahwa dia itu punya bapak, diciptakan prosesnya seperti ini. Dia harus bertanggung jawab. Ya kan, bahwa dia akan mati dari tua muda seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sohibul ibadah. Jangan sampai dia itu kaget kalau sholat taraweh, ada sholat taraweh yang cuma 5 menit kalau tidak salah ya, berapa 23 rakaat itu ya. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Atau dia salah baca doa, atau salah dia baca orientasi, atau dia tidak pakai buku, dan tidak ada yang ngasih petunjuk atau ngasih arahan tentang bagaimana menjalankan ibadah itu. Coba nak ini wudhu nak, wudhu pada waktu nganuin wudhu kakinya cuma ini ke bawah, noh ini, maka kita harus tegur ya, kakinya harus buka ya, gosok-gosoknya sampai situ, sampai sini, ini lihat ya sininya, curang lagi, jadi itu contoh ya, sederhana. Belum lagi yang lain-lain, misalnya kalau dia nak makan, nak tidur, sampai tidur lagi, ngomong dengan wong tua, ngomong dengan kawannya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang penting, matinul huluk. Matinul huluk ini bukan sohibul huluk ya, bukan akhlak yang baik, tetapi akhlak yang kokoh gitu. Kalau dalam bahasa ininya tuh, aku lupa ya, dalam bahasa psikologinya tuh apa? Saya lupa. Itu dalam bahasa psikologi itu nurture. Anak-anak itu lebih nurture, lebih tahan gitu, tahan banting gitu. Inilah matinul huluk. Nah, proses matinul huluk ini, kalau kita tidak punya proses terhadap anak-anak kita, matinul huluk, pada saat kita kasih tugas, nah ini kemarin saya ini meminta satu anak kelas 5 untuk membersihkan kolam itu. Saya kasih tugas kelas 5. Yuk kita bersihin itu. Ya Pak. Dia senang dengan kolam. Pada waktu dia bersihin, bantu dengan penjaga sekolah, dia bersihin. Pagi-pagi sudah bersih. Pak, sudah bersih Pak.
Wih, bagus ya, ini udah bersih. Tahu pas jam istirahat, waduh Pak, kolamnya kotor lagi Pak. Ini kenapa? Aduh si ini lempar pasir lagi katanya. Seperti itu. Kasar lagi. Mana lah Pak? Mana kalau kita kasih tulisan? Ya bagus sih Pak. Ya sudah, bersihin dulu baru kasih tulisan. Ya sudah Pak, pas ini aku istirahat, aku bersihin lah. Dan bersihin, sudah bersihin, belum ngasih tulisan. Ternyata ada yang keluar setelah itu. Kotor lagi. Kotor lagi. Jadi akhirnya itu yang bersihin si Palesi. Aduh Pak. Palesi ini kebetulan pada waktu kadang berhubungan itu ada beberapa kali ditegur guru ya seperti itu karena beliau ada trauma masa lalu dikit ya. Jadi pas negur harus 2 kali kan seperti itu. Pada waktu itu saya pengen kasih refleksi dengan Palesi. Ternyata yang atur orang itu susah ya. Kita kok pengen ini. Ternyata susah ya ngatur ya. Iya Pak, susah katanya. Udah pakai besok ini Bapak. Mana kalau kita ini adalah nurture, proses ketahanan secara mental dia menghadapi masalah. Kalau sekedar sekolah itu cuma masuk kelas, keluar masuk, kalau kami kalau kita dosen Pak aku tuh sampai kadang-kadang hampir tidak pernah masuk ruang dekanat. Jadi masuk, turun di depan kelas, masuk kelas, turun lagi balik, masuk minggu-minggu selama sekian belas tahun, 20 tahunan, masuk depan, taruh mobil di depan kelas, naik ke kelas lantai 2, turun lagi balik. Bertahun-tahun itulah. Ya. Nah, di sekolah kita ini jangan heran karena tujuan kita itu adalah membangun peradaban bahwa kita ini adalah sekolah yang person to person, ya, person to person. Artinya ada diferensiasi setiap anak-anak itu. Kita menginginkan setiap anak itu tumbuh dengan keunikannya masing-masing. Karena pola dia seperti itu dan kita harus mengerti bagaimana pola pendekatan ke setiap anak itu sehingga setiap anak itu jadi hebat. Nah, yang berikutnya, jadi Matinul Huluk ini adalah bagaimana kita membuat anak-anak, makanya kita sering outing apa-apa seperti itu. Berikutnya itu Wadujism. Wadujism itu kenapa kita buat halaman sekolah ini lebar. Ini 7.000-an dipakai oleh anak-anak kurang lebih 150-an. Artinya kok ada sekitar 48 meter per anak. Nah, ini beda dengan sekolah-sekolah lain yang kadang-kadang anaknya 800 atau 1.000, sekolahnya cuma 2.000 meter. Artinya setiap anak itu punya daerah bermain yang ukurannya, silakan masuk Pak, yang ukurannya cuma 2 meter. Nah, disinilah kita kepengen setiap anak-anak itu kita mengharapkan hormon endorfin dan hormon yang menyehatkan anak itu menjadi tumbuh, menjadi ada, dan setiap anak itu menjadi happy sekolah di sini. Jadi kemarin saya diomongin ada satu orang anak ngomong, Pak Faisal, ada Pak, saya tuh cuma mau ngomong Pak, Bapak ini dulu hobi main game ya? Maksudnya apa dia ngomong? Soalnya gini Pak katanya, pada waktu Bapak duduk sebelah sini, jadi mainan anak-anak Pak katanya. Bapak pindah ke sini, Bapak buat mainan lagi. Ternyata saya tanya-tanya, ada memang game itu game yang membuat mainan anak-anak, membuat mainan ya. Jadi game itu buat permainan anak-anak, nanti buat permainan lagi. Nama gamenya itu seperti itu. Jadi saya pikir, bukan, saya ngomong ini kan biar kalian jadi happy. Dan itu yang terbaru adalah kita mau buat tempat karena di sekolah ini tidak cukup sekolah itu cuma siang, maka kita buat tenda kurang lebih yang kotak-kotak itu ukuran ranjang kelas 1 180 kali 2 meter. Setiap anak itu akan mendapatkan pengalaman untuk ditinggal oleh orang tuanya paling tidak 2 hari selama sebulan. Sebulan itu 2 hari atau sehari kalau kelas kecil. Sehingga anak-anak itu kalau menurut ini yang mengusulkan itu
mengingatkan dan mengusulkan dan akan mengembangkan itu adalah kita nanti bersama-sama Pak Baba. Jadi kita akan buat sekolah ini adalah sekolah pra pesantren. Jadi anak-anak yang SD di sini itu sudah dapat pendidikan pra pesantren. Nah itu nanti akan dibuat oleh ini dengan tim dengan Pak Baba. Alhamdulillah Pak Baba ini sudah memasukkan anaknya dari TK ya Pak Baba sampai sekarang sudah kuliah, dan Pak Baba ngomong bahwa kemarin alhamdulillah mungkin dijelaskan lagi bahwa anak beliau yang nomor 1 dan 2 itu tuh alhamdulillah karena mereka sering outing berapa kali 4 atau 5-4 kali ya keluar kota. Jadi mereka akan ke berikutnya itu adalah selain badannya kuat, pikirannya itu secara apa sakofahnya, secara wawasannya akan menjadi luas. Itu yang nomor 5. Sedangkan yang nomor 6 itu adalah nomor 6 itu sudah. Nah ini mujahidin binafsi. Jadi mungkin anak-anak di sini lebih kita kepengen dia melakukan mujahadah terhadap dirinya, membentuk dirinya itu untuk menjadi kuat. Ya sudahlah kalau memang ini pola, kita belajar lagi. Kalau misalnya ada masalah selesaikan lagi. Dan proses itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau gurunya tidak belajar. Tadi di awal saya ngomong, kita di sini adalah tempat kita belajar. Dan perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, semuanya kita di sini harus melatih dengan 10 muasomat ini. Kita harus cek terus, kita harus latih terus sampai mati. Bahwa mujahadah binafsi ini ada. Kemudian bagaimana akidah kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana kuwatul jism. Kuwatul jism itu kalau kita sudah umur 40 ke atas ya dokter, perut kita akan besar ya dokter ya, sering ya. Karena ini ya, kalau tidak ada, karena jarang lemaknya itu numpuk, makanya kuwatul jism itu penting juga buat kita, sehingga jangan sampai kita pada waktu ini terus sudah tahu bahwa kolesterol itu akibatnya ABCD, tapi terus kita lakukan seperti itu. Untuk itu mungkin kita harus saling mengingatkan. Yang berikutnya itu, nah harisun ala waktu ini dapat diketahui oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu kalau dengan outing, anak-anak akan tahu bahwa besok ya kita akan outing jam 7. Ya, dia mungkin ngumpul dengan orang tuanya. Tapi pada saat sudah ke Lampung, maka setiap anak-anak itu akan secara mandiri besok jam 7 kita mau kunjungan ke pantai, telusur pantai. Oleh sebab itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Jam 7 tepat sudah harus di depan karena nanti mobil itu kita terlambat. Maka setiap anak harus siap. Maka setiap anak itu harus ngatur kaos kakinya sehingga kaos kaki, baju, celana itu jumlahnya harus pas, dan pasnya ada ukuran dan beratnya itu ada ukuran. Tujuannya adalah untuk keteraturan. Dan ini akan membekas. Terus terang, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anak di sini mungkin akan, kalau dia laki-laki akan membahagiakan suaminya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah melatih ya, istrinya memang kadang-kadang antara mulut dengan ini tidak sinkron dengan kepala ini. Itu ya, itu kenapa nih Pak Novi ini? Ya. Itu aku apa? Oh, betul aku. Itu ya, akan membahagiakan istrinya. Kenapa? Anduk itu tidak perlu ini dikit ini misalnya tolong anduk. Ya kan seperti itu, ini bukan pengalaman pribadi sih. Jadi apa seperti itu. Kalau ini aku nak dibangun ternyata, itu tidak gila itu. Kayak sepele. Tetapi ini adalah yang akan mereka bawa sampai tua. Keteraturan ini. Dan kita latihnya di sekolah ini. Teratur terhadap waktu, terhadap pekerjaan yang berikutnya. Tidak kita kepengen anak-anak tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya. Kemudian
Yang berikutnya, nah ini setelah 8 tadi, ya setelah 8 tadi, maka kita juga melatih anak-anak di sini untuk qadirun alal kasbi. Nah, yang SMP mungkin semester depan, semester depan atau kapan saya ngajar? Semester depan ya. Semester depan saya ngajar manajemen bisnis ya, mulai dari bagaimana mereka dari nol cari modal, membuat FS secara sederhana, FS secara umum dan FS finance, sampai mungkin ngitung structure cost dengan spread risk mungkin seperti itu dan lain-lain. Mungkin saya pengen ngajar yang SMP dengan bahasa anak-anak SMP. Saya berharap bahwa pas 5 tahun itu kalau bisa mereka itu sudah bangkrut 3 kali, sehingga kalau bisa mereka itu kalau sudah nikah, jangan sampai pas sudah nikah anaknya 5 misalnya bangkrut. Kalau bisa bangkrutnya pada waktu sekolah. Nah itu kita inginkan. Saya berdoa bagaimana ada SMA-nya ya. Kalau ada SMA-nya lebih enak lagi, sehingga yang proses yang saya bingung itu kenapa anak-anak ini, saya pernah lihat di postingan di FB itu, dia itu S2 ITB, Hafiz Quran, ibunya ngeluh kesah, tolong dong kalau ada kawan-kawan yang ada pekerjaan, anak saya ini S1 ITB, S2 ITB tapi belum dapat pekerjaan, anak saya ini kebetulan juga Hafiz. Nah ini kan agak lucu. Jadi kalau dia sampai sudah S2 tuh paling tidak umurnya 26, 27 sudah sangat dewasa, tapi dia masih belum mampu qadirun alal kasbi. Nggak mampu dia secara ekonomi untuk mengembangkan. Sedangkan kalau generasi yang lalu umur-umur seperti itu tuh sudah memimpin. Tadi di awal saya sebutkan bahwa bagaimana hebatnya Sultan Agung, ya, kemudian Muhammad Al-Fatih, Harun Al-Rasyid, umur 20-an sudah jadi hebat. Nah, yang terakhir, kita menginginkan anak-anak kita itu kalau bisa, dia itu berguna bagi orang-orang atau bermanfaat bagi lingkungan tempat dimanapun dia tinggal, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nanti jadi menjadi orang-orang yang hebat itu adalah orang yang paling bermanfaat. Nah mungkin ini ada sekilas yang dapat kami sampaikan bahwa kenapa saya sebutkan ini sekolah yang kenapa ada Islamic School-nya. Kalau kita bandingkan, ini kalau kita lihat ini ada sekolah Bali International School. Ada Bali Island School di Bali, ada Sanur, ada sekolahnya di Putra, ya, ada di ini, ada satu lagi. Nah ini sekolah di grupnya di Amerika dengan di Eropa, namanya Whittle, ya. Mereka sudah mengusung sekolah tentang experiential learning. Sekolah seperti ini, sekolah yang person to person, tidak lagi anak-anak dianggap sama. Kalau misalnya setiap anak itu pintar matematika, harus sama nilai matematikanya, harus 8 semua. Itu. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada Bu Desi ya. Bu Desi mungkin sudah dengar beberapa hal yang saya sampaikan sudah 8 kali ya Bu ya. Nah jadi kalau memang ada ya, tadi nggak ada banyunya. Saya bisa sekarang. jawab Bu Desi ya. Jadi beliau kebetulan adalah yang sangat support untuk kegiatan tumbuhnya sekolah ini. Jadi sekolah ini adalah sekolah kita sama-sama, tempat kita membesarkan anak-anak kita bersama. Jadi kalau ibu-ibu misalnya dipanggil, itu beda Bu dengan sekolah biasa. Kalau sekolah biasa dipanggil itu terhina. Tapi kalau di sekolah ini kita mau diskusi tentang keunikan anak kita. Bu, anak kita itu dia kebetulan geraknya itu kuat.
mungkin saya mau kasih apa namanya, pagi-pagi suruh lari dulu agak lain gitu kan, atau kita kasih kegiatan ini dulu, nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Jadi hal-hal yang Bu, anak saya ini di rumah senang sekali hafal Quran. Ini ya kami juga lihat ini pas kita ini. Nah itu biasanya surat panggilan itu kita akan apa ya, sudah biasa kita lakukan dalam rangka keunikan anak-anak ini. Dan kalau misalnya ibu-ibu ada masalah dengan guru-guru di sini, dengan antara anak-anak itu kita bisa selesaikan bersama-sama. Kenapa? Karena kita menginginkan sekolah kita ini adalah sekolah yang sangat memperhatikan mental health ya. Mental health anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak boleh ada yang kena bully karena itu bahaya. Mental health itu bisa trauma sampai keluar. Dan itu kita sepakat bahwa kalau mental health ini jadi concern kita, jangan sampai anak-anak kita itu jadi trauma. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.